Perkenalkan, dengan saya Sati Dewi. Jadi untuk kali ini kita akan membuat teramet, yaitu transport pasien. Yang pertama, kita akan menggunakan metode transportasi darurat satu penolong tanpa alat. Yang pertama, human crush. Ya, artinya untuk human crush, yang pertama posisikan sisi luka pada yang terdekat dengan pasien. Lingkarkan lengan pasien di belakang tengkuk. Pegang erat pergelangan tangan tersebut dan dengan satu tangan dan tangan lain pada sisi lain badan pasien. Bergerak pelan dengan kaki luar untuk topangan maju dan kaki dekat pasien untuk mendampingi pasien. Untuk yang kedua yaitu pick up back carry, yaitu kita akan meletakkan kedua lutut di lantai dan punggung menghadap ke pasien. Mintalah penderita untuk memberikan tangan terkuat ke depan melewati leher penolong menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul tangan sebelahnya. Lalu rentangkan tangan Anda ke belakang, raih bagian belakang lutut pasien, kemudian peganglah pergelangan tangan pasien agar posisi pasien tidak mudah terjatuh dari punggung Anda. Lakukan hal yang sama dengan tangan pada sisi yang lain. Saat hendak berdiri, gunakan kekuatan otot tungkai Anda dan berhati-hatilah agar tidak terjatuh. Jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu dengan metode arm lift, yaitu tegaklah kedua lutut Anda, punggung menghadap pasien. Mintalah penderita untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan kaki leher penolong menggunakan bahu untuk menopang berat badan, kemudian disusul dengan tangan sebelahnya. Bagaimana kedua pergelangan tangan pasien dan usahakan kedua tungkai pasien lurus. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu firing carry, yaitu saya akan meminta pasien untuk berdiri atau duduk. Berdirilah dengan posisi menyamping, membuat huruf T dengan pasien. Pegang satu pergelangan tangan pasien dan satu tangan meraih belakang lutut pasien. Posisikan punggung atas penolong pada bagian tengah tubuh. Baik, selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode cradle, yang dimana saya akan berlutut di belakang pasien, letakkan tangan penolong, rangkul belakang punggung pasien sedikit di atas pinggang, letakkan lengan yang lain di bawah paha pasien, tepat pelipatan lutut, berdirilah perlahan-lahan bersama dengan mengangkat pasien. Lalu akan divisasi tangan, dapat menggunakan sabu yang digunakan penderita atau dengan pembalut pita, dan tungkai pasien atau disilakan untuk menghindari cedera pada saat transport. Untuk yang selanjutnya yaitu metode transport darurat untuk satu orang juga. Penolong tanpa alat, pasien tidak sadar, tanpa cedera pundak, kepala, leher, maupun tulang belakang. Pertama kita akan menggunakan metode drag method, yaitu saya akan jongkok di belakang pasien, lalu bantu pasien untuk setengah duduk, dan susupkan kedua lengan penolong di bawah aksila dan gapailah salah satu tangan pasien. Secara hati-hati tarik tubuh pasien ke belakang sembari penolong berjalan jongkok. Selanjutnya yaitu firefighter crawl, yaitu ikatkan kedua pergelangan tangan dengan pembalut pita dan silakan kaki pasien. Kalungkan lengan penderita pada leher penolong lalu mengangkat secara perlahan. Lalu diikatkan ke belakang. Ini lalu kita belakang. Selanjutnya yaitu backward method. Backward drag method, yaitu posisi penolong berdiri di belakang pasien, silakan kedua lengan pasien di depan dada pasien, selipkan kedua lengan Anda di bawah aksila pasien dan genggam pergelangan tangan pasien. Tarik pasien dengan hati-hati. Baik, selanjutnya pada for and carry. Di sini penolong satu jongkok di belakang pasien. Bantu pasien untuk setengah duduk, kemudian menyilangkan kedua lengan di depan dada, kemudian penolong 2 di bagian kaki pasien, silangkan kedua tungkai pasien. Kemudian penolong 1 menyusupkan kedua lengan penolong di bawah aksila pasien, menggenggam pergelangan tangan pasien
pasien. Kemudian penolong 2 melingkarkan satu tangan di bawah lutut pasien dan satu tangan di bawah pergelangan kaki pasien. Penolong 1 memberi aba-aba untuk berdiri dan mulai untuk bergerak maju. Pasien diposisikan seperti setelah duduk. Satu, dua, tiga. Terus selanjutnya yaitu double human crutch, yaitu penolong yang terkuat pada sisi pasien yang sakit. Kedua penolong melingkarkan tangan pasien pada belakang tengkuk, pegang pergelangan tangan pasien, lalu tangan lain memegang sisi tubuh pasien. Salah seorang penolong menjadi komando untuk bergerak. Satu, dua, tiga. Selanjutnya itu ada two-handed sit. Di sini mengaitkan kedua lengan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan. Kemudian jongkoklah dengan satu kaki di depan. Kemudian mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Kemudian salah seorang penolong mengambil komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Dia tuh lengannya harusnya ke kita ya. Ini kan. Ada satu, dua, tiga. Oke. Terus selanjutnya yaitu three-handed sit. Yang pertama kita akan melakukan kaitkan 3 pergelangan tangan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan. Lalu jongkoklah dengan satu kaki di depan. Mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Tangan penolong lain untuk menopang tungkai penderita yang cedera. Salah seorang penolong menjadi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Untuk selanjutnya yaitu metode transportasi menggunakan kursi, yaitu yang pertama membantu pasien untuk duduk di atas kursi, kemudian satu orang penolong berdiri di belakang kursi, penolong kedua jongkok di depan kursi dengan punggung menghadap ke penderita, penolong pertama memberi komando untuk berdiri dan bergerak bersama. Satu, dua, tiga. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan menggunakan tandu, transport dengan tandu, yaitu siapkan pengangkat pada 4 sudut. Bila hanya terdapat 3 pengangkat, maka 2 pengangkat pada bagian kepala dan 1 pada bagian kaki. Tutup pasien dengan selimut tanpa menutup kepala sebelum transport. Dan selanjutnya kita akan melakukan masing pengangkat jongkok 1 lutut terangkat pada bagian dekat dengan pasien dan menggapai masing-masing pergelangan dengan kokoh. Lalu berdiri bersamaan dengan komando dari salah satu pengangkat bagian kepala. Setelah itu saat berjalan kaki terlebih dahulu di depan, kepala di belakang. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya itu transport dengan scoop stretcher. Di sini telah terpasang color glass pada pasien, kemudian memusatkan kedua sayap usungan dengan membuka kuncinya di bagian ujung atas dan bawah sudah terbuka. Selanjutnya mendekatkan masing-masing sayap sisi kiri dan kanan pasien dengan arah pengunci atas di kepala, pengunci di bawah di kaki. Selanjutnya yaitu geser hati-hati kedua sayap usungan tersebut makin mendekat menyusup punggung pasien dengan alas pasien. Setelah posisi tepat, dekatkan kedua pengunci atas dan bawah kunci dengan tepat. Kemudian angkat pasien dengan hati-hati